Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anu Hidayati Setianingsih selaku PP Guru Penggerak Angkatan 11. Yang saya hormati Ibu Komaryati SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Gelang. Yang saya hormati Ibu Wiwi Ediati selaku Kepala TK Mardisiwi. Yang saya hormati Ibu Dwi Kuntari SPD selaku narasumber visi guru penggerak SD Negeri 1 Gelang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hari ini hadir dalam acara diskusi dan visi guru penggerak SD Negeri 1 Gelang. Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu diskusi visi guru penggerak pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pembinaan dari pengajar praktik, yang keempat pembahasan program, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Komaryati SPD. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Ana Hidayati Setianingsih MPD. Yang saya hormati Kepala TK Mardisiwi Ibu Wiwi Ediati SPD. Yang saya hormati CGP SD Negeri 1 Gelang Ibu Dwi Kuntari SPD SD. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Guru SD Negeri 1 Gelang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di ruangan ini untuk kolaborasi dalam rangka suksesnya calon guru penggerak SD Negeri 1 Gelang Ibu Dwi Kuntari yang hari ini melaksanakan diskusi dan diseminasi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Semoga acara pada pagi hari ini nanti berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah dari Bapak Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk orang-orang yang mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
sedikit saya matur bahwa prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Visi misi kita memang sudah kita canangkan di awal tahun pembelajaran kemarin. Misalnya di awal tahun pembelajaran 2023-2024 ada visi dan misi yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah, karena visi misi tidak akan berjalan tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua warga sekolah. Dan kita sebagai guru memiliki visi untuk membangun generasi penerus yang berkarakter dan berkompetensi untuk menjawab kebutuhan zaman. Dan visi itu harus sesuai dan berlandaskan pada nilai-nilai kemandirian, membangun murid yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri sesuai dengan harapan tercapainya profil pelajar Pancasila. Kemudian tugas atau misi guru adalah berusaha untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, karena tidak boleh kita mengatakan murid itu bodoh, tetapi kita menghilangkan ketidaktahuan atau melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi tidak seperti kurikulum yang lalu kita membuat murid itu kudune pintar, ono murid sing bodoh, tidak ada. Dari dalam kurikulum Merdeka kita hanya mengiring dan mengantarkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini nanti bermanfaat bagi pribadi Ibu Dwi Kutari untuk suksesnya menjadi calon guru penggerak. Semoga nanti dengan tugas-tugas yang sudah dilewati nanti bisa lulus dengan predikat yang baik. Dan yang kedua, ilmu yang didapat nanti bermanfaat bagi kita semua yang ada di satuan pendidikan. Karena moto dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan semua anggota atau warga di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Ana Hidayati Setianingsih yang menjadi PP bagi Ibu Dwi Kutari. Mohon bimbingannya, semoga nanti Ibu Dwi Kutari bisa berhasil dengan baik. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan dari diskusi ini, semoga bermanfaat ke depannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang kedua yaitu pembinaan dari pengajar praktek Ibu Ana Hidayati Setianingsih MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Gelang, Ibu Komariati SPD, yang saya hormati senior dan para dewan guru serta seluruh karyawan dari SD Negeri 1 Gelang, yang saya banggakan mitra pendidikan guru penggerak saya,
Ibu Dwi Utari SPD. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukran hamdan wa syukran biqauli alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita di pagi hari ini bisa bersama-sama dalam majelis mubarak dalam kondisi sehat walafiat penuh rahmat. Dalam pagi hari ini kita nanti akan memasuki pendampingan individu kedua, yaitu diskusi dan visi guru penggerak. Kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langsung saja saya pertama sangat berterima kasih sekali jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh sivitas akademika SD Negeri 1 Gelang yang telah menerima kehadiran saya di sini dengan penuh pelukan saya, pelukan hangat sehingga saya melupakan semua kesedihan saya. Terima kasih selalu Bu Komariati karena saya selalu di sini disambut dengan sambutan yang luar biasa. Kedua, saya juga selalu meminta maaf, mohon berkenan karena dalam program pendidikan guru penggerak ini akan selalu merepotkan panjenengan semua. Tentu saja saya berdua dengan Bu Dwi Utari akan selalu menanti uluran kolaborasinya supaya program pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh mitra saya berjalan lancar sampai tuntas dan sukses di akhir nanti. Kedua, untuk pendampingan individu kedua ini stressingnya adalah tentang prakarsa perubahan visi guru penggerak. Tadi sudah diberikan prolog yang luar biasa dari Bu Komariati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngandong, SD Negeri 1 Gelang, karena tadi sudah dipaparkan ya bagaimana sebuah visi sekolah itu sangat penting. Nah di sini saya hanya mungkin menekankan kembali bahwa sebagai seorang calon guru penggerak, Bu Dwi Utari itu adalah penggerak komunitas. Seorang penggerak komunitas, dia harus mempunyai sebuah prakarsa perubahan. Dan di dalam pendidikan guru penggerak, clue akhir dari pendidikan guru penggerak adalah bukan guru profesional, tetapi calon pemimpin. Dan seorang calon pemimpin pasti mempunyai prakarsa perubahan. Clue-nya memang beda. Kalau kita PPG itu kan guru profesional ya. Tetapi kalau guru penggerak clue-nya adalah calon pemimpin. Jadi nantinya memang kita dipersiapkan untuk menjadi seorang calon pemimpin. Nah, apa yang dipersiapkan itu? Pertama, dia harus mempunyai prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan yang diajukan pertama kali adalah visi sekolah, visi yang diajukan oleh guru penggerak. Namun perlu saya garis bawahi di sini, seorang guru penggerak tidak berhak mengubah visi sekolah. Jadi seorang guru penggerak tidak berhak mengubah visi sekolah. Namun guru penggerak adalah apa? Penggerak komunitas praktisi. Dia mempunyai prakarsa perubahan yang diajukan. Visi sekolah tersebut diajukan yang nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi visi sekolah. Dan sebagaimana fenomena yang ada saat ini dari kemarin-kemarin, yang kita ketahui visi sekolah itu yang tertempel di dinding itu masih tetap ya, belum ada perubahan. Dari tahun ke tahun, kenapa belum berubah? Apakah visi sekolah yang ada sekarang masih sesuai dengan pembelajaran yang
di sini nanti ada ajuan prakarsa perubahan oleh Bu Dwi Kuntari. Monggo nanti panjenengan cermati, panjenengan evaluasi, panjenengan cubiti, panjenengan tambahi atau panjenengan kurangi dari visi yang diajukan oleh Bu Dwi Kuntari. Dan visi sekolah itu terwujud apabila sudah mendapatkan kesepakatan dari seluruh sivitas akademika. Jadi kalau yang ada sekarang ini sebelumnya adalah visi sekolah itu miliknya kepala sekolah, yang menyusun kepala sekolah, betul Bu? Jadi Ada yang sudah berpendapat kepada pihak lain. ya, nggih. Nah, ini titik balik nanti nggih dari tahun ajaran baru yang akan datang nanti bisa jadi visi yang diajukan Bu Dwi Kuntari bisa didiskusikan. Ini titik awalnya, dan nanti ketika penyusunan visi sekolah atau dalam KOSP-nya bisa dipertimbangkan, digunakan dengan memanggil stakeholder dan perwakilan siswa atau tokoh masyarakat yang lain. Mungkin visi Bu Dwi Kuntari menjadi bahan pertimbangan. Kalau selama ini di mana-mana, bahkan di sekolah saya yang lama juga, itu visi sekolah masih menjadi milik kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu malah semakin kurus kalau dibebani visi sendiri, penyusunan KOSP sendiri. Jadi kalau di dalam ranah real yang sebenarnya, penyusunan visi sekolah adalah merupakan ide, pilihan, dan kepemilikan dari seluruh sivitas akademika. Sama juga nanti seperti penyusunan KOSP. Semuanya adalah merupakan milik, ide, pilihan, dan kepemilikan dari sivitas akademika SD Negeri 1 Gelar. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti ketika Mbak Dwi memaparkan prakarsa perubahannya, jenengan berikan masukan, ya. Tidak usah ragu, karena belum tentu apa yang diajukan Bu Dwi Kuntari itu nanti sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, sudah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita panjenengan. Monggo, karena visi sekolah itu merupakan mercusuar atau panduan di mana sekolah tersebut akan melangkah dalam penyusunan program-program yang berdampak pada murid. Jadi nanti saya harapkan dan saya tunggu evaluasi maupun masukannya untuk visi yang dikemukakan atau yang dipaparkan oleh Mbak Dwi Kuntari nanti. Dan untuk mempersingkat waktu, maka prolog dari saya cukupkan di sini dulu, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Tias selaku pembawa acara. Monggo. Terima kasih kepada Bu Ana Jayati Setianingsih MPD atas bimbingannya kepada kami. Masuk di acara yang tepat, yaitu pemaparan program yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Kuntari SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Hidayati MPD selaku PP dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Minang, beliau Ibu Komariati SPD. Kepala TK Mardisiwi, beliau Ibu Wiwi Ediati SPD, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan dan karyawati yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin.
karena dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya lah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali pada diskusi yang kedua. Yang pertama kemarin kita telah berdiskusi diseminasi budaya positif, dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai visi guru penggerak yang ada di SD Negeri 1 Gelang ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang kita nantikan pertolongannya besok di hari ini, kelak kemudian yakni di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP kami Ibu Ana Hidayati. Berkat dukungan beliaulah sampai saat ini saya dapat melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Nah, semoga Ibu Ana sabar membimbing saya, guru CGP yang STW ini yang mempunyai kemampuan terbatas. Sabar-sabar ya Bu Ana ya. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang berkenan hadir di pertemuan ini. Terima kasih pula atas kerjasamanya, dukungannya kepada saya dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke materi. Di sini saya yaitu Dwi Kuntari SPD SD calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan pendampingan individu kedua serta akan berdiskusi masalah visi sekolah dan prakarsa perubahan di SD Negeri 1 Gelang ini. Adapun tujuan dari diskusi kali ini yaitu menganalisis visi sekolah. Visi merupakan sebuah tujuan lembaga pendidikan yang digunakan untuk track record, untuk menggambarkan track record kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai manifestasi dari sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis visi sekolah diantaranya bisa dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini bisa melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dari hasil penelitian, ya. Sehingga dokumen-dokumen itu digunakan untuk mempertimbangkan visi sekolah sesuai dengan kepentingan, tentunya dengan kebutuhan siswa di masa mendatang. Yang kedua, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, untuk lebih mendalam mengenai prakarsa perubahan, mari kita simak bersama-sama puisi Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai Mulia itu, mendengarlah saja Indonesia.
Untuk lebih efektifnya karena ini tugas saya, maka di sini saya akan membacakan sendiri mengenai puisi Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Onesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Onesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar gunung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Indonesia. Nah, Bapak Ibu, makna dari puisi yang disampaikan di R. Soekarno tadi yang berjudul
Indonesia memiliki banyak aset, ya, seperti swadaya alam, budayanya, dan swadaya manusia yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk Indonesia untuk menjadi lebih baik. Nah, contoh saja di sekolah kita kaitkan dengan tujuan diskusi kali ini, yaitu membuat sebuah prakarsa perubahan. Perubahan yang akan kita jadikan sebagai langkah, ya, kita jadikan sebagai perubahan. Nah, kita tentu untuk mencapai visi sekolah dengan metode inquiry apresiatif, yaitu mengoptimalkan aset apa saja yang dimiliki di sekolah kita. Nah, bicara mengenai visi, apa sih visi? Visi adalah sebuah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Visi di sini bisa dikatakan tujuan apa yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang kita laksanakan berdasarkan visi tersebut. Visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan berprestasi dan berbudi pekerti luhur serta menciptakan anak-anak sehat jasmani dan rohaninya. Nah, ini disampaikan Bu Ana tadi, kita tidak bisa mengganti visi sekolah, akan tetapi ini hanya sebagai acuan gitu ya Bu Ana ya. Apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan dengan jelas cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Nah, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah dengan kita dan di sekolah lainnya? Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk menggali visi yang ada di sekolah kita, mari kita gali mimpi itu dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa? Nah, coba Bapak Ibu tulis di ini Bu. ya di kartu post-it ya, yang berwarna pink Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita memimpikan murid yang seperti apa sih? Nah, yang ada di benak Bapak Ibu guru, kita ingin mimpi. Nah, mimpi yang seperti apa? Anak ini kita jadikan apa kelak? Nah, coba ada pertanyaan. Kelak anak-anak kita ini ingin menjadi apa dan bagaimana kita cara mewujudkannya? Monggo. Setelah itu bisa ditempel di pertanyaan nomor 1. Sudah Bapak Ibu? Monggo ditempel. Ditempel di kita menginginkan murid yang terima kasih Bu Sus. Di sini banyak sekali Bapak Ibu guru menginginkan muridnya memiliki sikap sopan, santun, dan berbudi
berbudi pekerti yang luhur. Mandiri, anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, anak memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saya ingin menjadikan murid yang berpihak dan berakhlak mulia, yang pintar dan berakhlak mulia. Berharap kelak anak-anak menjadi anak yang berbudi pekerti yang luhur, pandai, sehat jasmani dan rohani, murid yang berakhlak karimah, anak yang cerdas dan mandiri, pintar dan kreatif, bertanggung jawab, dan pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada satu yang mencuri perhatian saya, yaitu anak yang memiliki karakter sesuai profil belajar Pancasila. Di sini jawaban Bu Tias. Maksud dari Bu Tias, jawaban Bu Tias ini maksudnya apa ya? Ingin memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saya akan menjelaskan maksud dari peserta didik yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa karakter pelajar Pancasila terdiri dari 6, yaitu yang pertama bertakwa pada Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, lalu apa lagi itu? Kreatif dan bernalar kritis ya. Karena dengan keenam karakter tersebut, anak-anak akan mampu memiliki rasa tanggung jawab, rasa apa lagi ya? Rasa bertanggung jawab, rasa menjunjung tinggi etika, kemudian mampu mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tias. Kenapa saya di sini mengambil jawaban Ibu Tias? Karena di sini jawaban Ibu Tias ini mencakup semuanya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada yang menjawab ingin memiliki siswa yang mempunyai sopan santun, itu ada di profil pelajar Pancasila, yaitu mempunyai akhlak mulia. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, nah itu masuk ke poin 1. Mandiri, ini juga ada di profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid kita adalah monggo Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah mengenal lebih jauh karena sudah mengajarnya selama 1 tahun. Murid-murid kita itu seperti apa sih? Anak-anak yang cerdas ya, serta berakhlak mulia, mempunyai kecerdasan yang berbeda ya, mempunyai pribadi yang baik, layaknya kertas putih kosong, tergantung bagaimana kita mengisi kertas tersebut. Amanah yang harus kita jaga dengan stabil baiknya. Nah, ya Bapak Ibu yang lain. Nah, di sini jawaban dari siapa ya ini? Pribadi yang baik layaknya kertas putih kosong, tergantung bagaimana kita mengisi kertas tersebut. Nah, ini sebenarnya siswa itu bukannya tidak tahu apa-apa pergi ke sekolah Bu, tidak mempunyai bakat apapun. Tidak seperti yang dituliskan di sini ya, anak hanya sebuah kertas kosong dan kita mau mengisinya seperti apa itu bisa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara kemarin, nah, anak itu sudah
mempunyai kodrat masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, sudah mempunyai ini kodrat atau bawaan yang diberikan Allah atau kodrat ya. Kita itu sebagai guru hanya bisa menuntun lakunya, menuntun, mengarahkan, membimbing. Nah, anak ini nanti bakatnya itu apa? Nah, kita hanya bisa menuntun. Seandainya, nah kita gurunya itu pintar matematika. Nah, karena gurunya matematika, anak ini tidak bisa dipaksa seperti kita. Nah, tidak bisa ini kertas kosong terus saya mengisi matematika. Kalau dia itu kodratnya tidak seperti itu, bakatnya tidak itu, jadi tidak bisa. Contoh saja kita tidak bisa memaksa kera untuk terbang. Contoh seperti itu. Yang ketiga, di sekolah kita menginginkan murid yang bagaimana ya? Apa keinginan kita menjadi? Kita menginginkan murid yang seperti apa? Kertas warna hijau. Kita menginginkan murid di sekolah, kita menginginkan murid yang bagaimana, yang perlu kita arahkan, ingin menjadi apa siswa kita kelak. Murid yang aman dan nyaman untuk semua warga sekolah. Pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia, menciptakan siswa yang unggul, cerdas, berpikir kritis dan kreatif. Ini jawaban Ibu Naneng. Ibu Naneng tadi kayaknya penasaran. Apakah Bu Naneng setuju dengan pernyataan siswa itu seperti kertas kosong yang kita sebagai guru berhak mengisi dengan apapun yang kita miliki atau pengetahuan apapun yang kita miliki? Bu Naneng. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya membayangkan murid-murid saya kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi apa yang mereka inginkan, menjadi apa yang mereka cita-citakan. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kemarin pada diseminasi butuh yang kemarin, tujuan pendidikan adalah menuntun. Kita sebagai guru bertugas untuk menuntun sesuai kodrat anak-anak. Jadi tidak semua peserta didik itu bisa menerima pembelajaran dari kita semua. Seperti tadi, apabila mereka memiliki keunggulan di bidang matematika, maka mereka akan dengan mudah menerima pembelajaran matematika dari kita. Tapi jika mereka kodratnya tidak di matematika, maka mereka akan sedikit kesulitan pada matematika. Dan yaitu tadi kita sebagai guru bertugas untuk menuntun dan berharap anak-anak kita kelak akan menjadi apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naneng. Betul sekali yang diutarakan Bu Naneng tadi, dijelaskan bahwa kita bertugas sebagai pendidik hanya bertugas untuk menuntun sesuai kodratnya, dan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tugas hidup apa sih kan? Mencapai kebahagiaan.
mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai pribadi maupun individu sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan yang keempat, mengenai visi yang akan kita buat atau yang diinginkan di sekolah itu seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa di sekolah kita itu seperti yang dikatakan Bu Naning tadi, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan diri untuk menyukai apa yang gurunya suka. Karena individu punya kodrat masing-masing. Untuk itu murid di sekolah merasa aman, nyaman kalau gurunya bisa membimbing, menuntun sesuai kodratnya. Berarti kalau gurunya bisa menuntun, membimbing, mengarahkan murid di sekolah kita itu sadar bahwa kita adalah guru yang murid di sekolah sadar betul bahwa siswa adalah mempunyai keunikan, mempunyai bakat masing-masing karena gurunya mengetahui atau mengajarkan sesuai bakat siswa atau kebutuhan siswa. Terus lagi, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, ya bisa mengembangkan diri sesuai minat masing-masing, sama ya. Untuk pertanyaan nomor 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai visi, tujuan dari sekolah kita. Visi kita. Kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Untuk mewujudkan mimpi kita. Kita akan melaksanakan apa untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita? Ditulis di warna hijau. Boleh tidak menempel atau langsung menjawab atau mengemukakan kita itu sebagai warga sekolah yakin untuk ada yang berkenan menjawab? Terima kasih. Kita sebagai warga sekolah yakin dapat mengoptimalkan peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Ya, terima kasih. Berarti kemarin setelah kita belajar tentang budaya positif, Bapak Ibu tahu bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat anak. Ini semuanya menjawab seperti itu. Terima kasih Bu Nuraini. Terus terakhir untuk kalimat rumpangan terakhir yaitu saya dan guru lain di sekolah paham bahwa boleh langsung menjawab. Yakin untuk mewujudkan mimpi. Kita guru serta warga yang lain mempunyai keinginan untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut? Berkolaborasi
Bapak Ibu sudah pernah menggali visi misi atau diajak untuk berdiskusi membuat visi sekolah? Sudah pernah? Atau seperti yang dikatakan Bu Ana tadi, visi kita adalah bawaan dari nenek moyang. Nah, inilah untuk menggali visi-visi di sekolah kita, caranya seperti itu Bapak Ibu, dengan menjawab kalimat-kalimat rumpang yang ada 6 pertanyaan tadi. Nah, itulah gambaran dari visi sekolah. Nah, visi saya tadi yaitu, visi sekolah kita yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Nah, apakah visi dari sekolah kita ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, atau sudah sesuai dengan kebutuhan anak didik kita di masa depan, atau perlu ditambah? Mungkin ini bisa menjadi referensi besok kalau kita membuat visi-visi di sekolah, karena terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila tadi kan semua sudah mencakup karakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi serta berbudaya sehat. Mungkin ini sudah mencakup semuanya ya Bapak Ibu, dari gambaran-gambaran atau keinginan-keinginan kita tadi yang telah ditulis di pertanyaan-pertanyaan tadi untuk menggali mimpi-mimpi, dan ini sesuai dengan keinginan Ibu yang telah tertulis di kartu tadi. Nah, selanjutnya kita ke perubahan prakarsa. Perubahan prakarsa memuat 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu elemen. Yang kedua aset, yang ketiga operasionalisasi. Nah, elemen atau di sini elemen itu ada 3 elemen sekolah, ada 3. Yang pertama yaitu inisiatif. Untuk menuju ke perubahan prakarsa perubahan itu kita menempuh 3 elemen, yaitu pertama inisiatif atau ide, keinginan untuk maju. Nah, kita itu ingin maju apa tidak sih Bapak Ibu? Nah, kita harus punya keinginan. Yang kedua yaitu pemimpin. Siapa yang memimpin prakarsa perubahan di sekolah kita? Semuanya, betul. Tidak hanya kepala sekolah ya. Kita mempunyai hak. Kita juga memiliki kesempatan untuk berorientasi untuk bergerak mewujudkan inisiatif dan perubahan di lingkungan sekolah kita. Nah, kita sama-sama bergerak. Yang ketiga yaitu kita mempunyai pengikut. Semua pihak yang mau dipengaruhi, ada yang mau diperdayakan untuk mendukung perubahan. Berarti untuk membuat prakarsa perubahan kita melalui 3 elemen, yaitu kita mempunyai ide atau keinginan. Yang kedua, Pemimpin. harus ada yang memimpin. Ketiga, ada pengikutnya. Kalau semuanya sudah memiliki mimpi yang sama, berarti kita dapat melaksanakan prakarsa perubahan. Yang kedua yaitu aset. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan, maka kita juga harus memiliki aset. Aset di sekolah kita adalah bisa berupa murid,
Aset sekolah seperti bangunan yang indah, guru-gurunya yang profesional, terus dan juga alat-alat lain. Aset-aset tersebut dari elemen aset, dan terakhir yaitu operasionalisasi. Nah, untuk pendukungnya kita harus punya operasional. Nah, operasional kita dari mana? Dari pemerintah, yaitu dari BOS. Itulah yang membedakan sekolah swasta dan sekolah negeri. Kalau kita sudah dibiayai oleh negeri, nah, mengapa kita tidak optimal dalam menjalankan perubahan? Kan sudah ada modalnya, ya Bapak Ibu ya. Mari kita bersama-sama mempunyai tekad yang kuat, bukan saingan ya Bapak Ibu ya. Tapi juga kita harus mempunyai potensi untuk menunjukkan sekolah kita supaya siswa-siswa atau masyarakat percaya kalau di sekolah kita itu meluluskan siswa yang berprestasi sesuai visi kita tadi. Nah, apa sih bedanya visi dan prakarsa perubahan? Nah, di sini dicontohkan kalau visi itu terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis, kreatif melalui budaya literasi. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis dan berkreatif melalui budaya literasi. Sedangkan kalau di prakarsa perubahan yaitu tindakannya, itu meningkatkan budaya literasi sebagai salah satu cara berlatih berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Nah, ini setiap kelas ini Bu Ana ada pojok baca siswanya. Ini untuk membudayakan literasi sekolah. Nah, itu bedanya visi dan prakarsa perubahan. Berarti kita bisa mewujudkan visi melalui prakarsa perubahan. Di sini ada menggunakan atap, yaitu A, awal. Di awal yaitu kita menggali potensi yang ada di sekolah kita. Potensi apa sih yang dimiliki untuk mewujudkan, seandainya di sini ada rumusan kalimat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan budaya literasi sebagai salah satu cara berlatih berpikir kritis dan kreatif untuk murid di sekolah melalui pojok baca yang menyenangkan dan berkelanjutan. Nah, ini asetnya adalah yang tujuannya untuk siapa? Adalah untuk siswa. Aset yang dimiliki literasi itu apa? Buku. Terus buku, bisa buku pelajaran, buku perpustakaan. Nah, membaca melalui internet untuk mencapai sumber baca digital serta yang lain-lainnya. Serta tantangan, yang T itu tantangan. Tantangan untuk prakarsa perubahan. Tantangan yang ingin diwujudkan. Harapan untuk literasi yaitu kenapa sih budaya literasi ini harus dikembangkan, harus ada di sekolah kita, karena masih rendahnya motivasi baca siswa. Dan tantangannya kita sebagai guru harus merasa tergugah, ya. Bagaimana sih caranya siswa kita agar senang membaca? Caranya bagaimana? Ya, tadi membiasakan menyediakan buku-buku yang menarik. Nah, terus tidak hanya tantangan, terus aksinya apa? Nah, untuk mewujudkan literasi tersebut yaitu membiasakan. Ya.
perpustakaan, menciptakan pojok baca siswa yang menyenangkan dan berkelanjutan. Kalau di perpus itu kita harus meluangkan waktu ya, untuk pergi ke perpus. Kalau kita membuat sendiri pojok baca kelas, nah kita bisa sewaktu-waktu karena ingin membaca, jadi kita bisa di pojok baca siswa. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang bermakna, yaitu dengan gemar membaca atau berliterasi. Peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan yang luas melalui baca, sehingga menambah kosakata untuk menginstruksikan kemampuan komunikasi, berlatih fokus dan konsentrasi, melatih kemampuan analisis dan berpikir, sehingga akan terbentuk peserta didik yang kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini seandainya kita membuat sendiri rumusan kalimat prakasa perubahan. Nah, kalau visi itu bisa diwujudkan dengan prakasa perubahan. Contohnya apa, Bapak Ibu? Seandainya visi sekolah, sekolahku bersih, asri, indah, dan nyaman. Nah, prakasa perubahan yang ingin dicapai untuk mempunyai sekolah yang bersih apa? Meningkatkan kerjasama antar warga untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Asetnya apa? Kenapa kita ingin membudayakan atau menumbuhkan sikap bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang bersih? Apa yang penyebabnya? Kita punya halaman yang luas, siswa masih belum sadar, banyak pohon dan siswa belum sadar membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu asetnya. Terus tantangannya, apa? siswa yang sering buang sampah. Iya, siswa kurang sadar karena masih buang sampah sembarangan. Belum ada program yang terkait masalah kebersihan atau gotong royong. Nah, apakah sudah tersedia tempat sampah? Sudah, tapi mungkin kurang. Mungkin di kelas nanti ditambah, terus di tempat-tempat tertentu juga ditambah. Terus aksinya apa? Supaya sekolah kita bersih dan nyaman. Membiasakan buang sampah sembarangan. Terus buat program apa? Jumat bersih. Menambah jumlah sapu, menambah tempat sampah. Mungkin itu bisa diprogramkan ya Bapak Ibu, karena budaya bersih dan sehat itu masih kurang di sekolah kita. Mungkin kita bisa menambah Jumat bersih atau bergotong royong pada hari Jumat secara berkelanjutan. Terakhir, yaitu pembelajaran yang bisa diambil dari budaya bersih dan sehat adalah semakin berkembangnya sikap disiplin. Nah, itu kita bisa merumuskan prakasa perubahan. Nah, berarti aksinya ya Bapak Ibu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya yakin karena di sini nanti seandainya saya salah itu ada yang membenarkan, karena di sini ada Bu Ana yang bisa
menyampaikan kebenarannya gitu, karena saya kan masih menjadi CGP yang masih sekolah intinya gitu. Nah, nanti bisa dibenarkan oleh Bu Ana. Bagaimana sih kalimat prakarsa perubahan yang benar dan metode mandutnya seperti apa, nanti dijelaskan ya Bu Ana. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwi Kuntari yang sudah memaparkan prakarsa perubahan serta visinya, visi sekolahnya. Kita berikan apresiasi dulu yuk untuk Bu Kuntari. Dewan Guru yang saya hormati dan terutama sesepuh SD 1 dengan inggih Bu Komariati dan juga senior saya. Kalau tadi kita sudah menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Bu Dwi Kuntari, yaitu dengan visi sekolahnya ya tadi ya. Bisa kita cermati, bukan seharusnya, bisa saja tadi seperti ini disejajarkan, ini visi sekolah lama, ini visi sekolah ajuan Bu Dwi Kuntari. Nah, dari situ bisa kita evaluasi bagaimana dengan visi sekolah lama, apakah masih sesuai dengan kondisi tuntutan modern zaman. Nah, setelah itu kita evaluasi dengan visi dari Bu Dwi Kuntari. Nah, dari situ bisa jadi nanti ada dari visi Bu Dwi Kuntari yang dikurangi, bisa jadi dari visi sekolah lama yang ditambahi. Nah, dari situ akan muncul sebuah kesepakatan visi sekolah yang nanti bisa menjadi acuan di tahun pelajaran yang akan datang. Karena Bu Dwi Kuntari hanya sebagai penggerak komunitas, seorang CGP tidak berhak mengubah visi sekolah, namun memberikan bahan pertimbangan. Ini loh, saya sudah belajar. Fase kepemimpinan saya yang pertama adalah membuat visi sekolah, karena seorang calon pemimpin itu harus bisa membuat visi komunitasnya. Kalau belum bisa membuat visi, mau dikemanakan nanti ketika berjalan. Nah, dan tadi sudah disinggung ada beberapa ketika atap itu tadi ya, menggunakan alat bantu atap. Nah, tadi kan ada disinggung tentang aset. Sebenarnya nanti kalau kita mengikuti program pendidikan guru penggerak, kita akan belajar yaitu mengenai 7 aset yang harus kita kembangkan. Karena kita nanti kalau menjadi seorang pemimpin, ini saya spill dulu ya, meskipun Bu Dwi Kuntari belum sampai di modul 3.1. Karena untuk program pengembangan aset ini ya, pengembangan komunitas dengan aset komunitas ini itu masuk di modul 3.1. Sedangkan Bu Dwi baru di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nanti setelah itu adalah KSE, sosial emosional, setelah itu adalah coaching. Nah, materi coaching ini adalah bekalnya ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin, melakukan atau menggali potensi yang ada pada guru kita melalui supervisi akademik dalam coaching. Nah, setelah itu masuk di aset, pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, aset itu ada 7, ada aset manusia. Aset manusia kalau di sekolah itu adalah guru, wali murid, siswa. Siswa itu juga aset manusia ya. Jadi kalau sebuah sekolah nggak punya siswa bagaimana? Itu adalah aset yang luar biasa. Nah, setiap aset pasti punya kelebihan. Karena kita tidak menengok kekurangan, yang kita lihat adalah kelebihan. Demikian juga ketika kita mengembangkan visi sekolah, yang kita lihat adalah kekuatan. Nah, di situ kan tadi Bu Dwi Kuntari sempat berbicara tentang inquiry apresiatif. Sebenarnya goal dari inquiry apresiatif adalah bagaimana kita melihat kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri komunitas kita, bukan menengok kekurangan kita. Aku raiso komputer, aku raiso mengikuti
memiliki program ini, sekolahku nggak punya ini, kita mau melakukan misalnya melakukan perpisahan itu bagaimana yang bisa menarik masyarakat. Nah di sini kita melakukan penggalian aset komunitas dengan cara apa? Mencari kelebihan. Jangan bilang aku kurang, kamu nggak bisa ini, wong iku ngene ndak. Aku bisa passionku di bidang kuliner, kewirausahaan. Maka Bu Neng ini akan saya optimalkan di bidang kewirausahaan. Duit tarik di bidang public speaking, misalnya seperti itu. Nanti ada Bu Tias di bidang sains. Jadi semua orang itu unik dengan kelebihan masing-masing. Pasti ada kekurangannya nggak kita lihat. Tapi kelebihan itulah yang harus lebih diberdayakan. Demikian juga dalam penyusunan visi sekolah, kita memandangnya kekuatan dari para aset manusia, aset lingkungan. Kita punya ruang kelas yang tadi Bu Kop tadi sempat tidak punya dengan saya masih kosong ya Bu. Dan rencananya mau buat KB. Nah muncul kan ide untuk mengembangkan ruang yang kosong menjadi KB, kelompok bermain, untuk menjadi apa? Siswa. Karena kita punya kekuatan apa? Apa coba? Kekuatan dari finansial apa? Lingkungan, ruang kelas yang masih kosong. Itu bisa kita upayakan. Jadi jangan memandang kelemahan kita. Kelemahan kalau kita pandang, kita nanti nggak jalan-jalan, kita hanya tolak-tolak, tengok-tengok, dan kita nggak maju. Maka di dalam guru penggerak itu kita diberikan doktrin, pandanglah kekuatan, pandanglah kelebihan teman kita, pandanglah kelebihan sekeliling kita. Siapa? Aset sosial masyarakat di sekitar kita. Apalagi kalau di sini mungkin ada aset politik. Misalnya aset politik itu adalah link-link di mana kita punya aset lingkup birokrasi. Jadi lingkup birokrasi kita mengajukan proposal, ada DPR, atau mungkin kita punya hubungan dengan puskesmas atau kepolisian. Itu nanti menjadi apa? Aset sosial dan aset politik yang bisa membuat komunitas kita semakin maju, menjadi narasumbernya dari puskesmas untuk kesehatan. Kenapa kita selama ini tidak mendatangkan narasumber dari luar? Kenapa hanya kita? Siswa bosan kan? Itu bisa kita datangkan. Jadi sebenarnya aset itu tidak hanya yang ada di sini, semua yang berhubungan dengan kita. Ada aset finansial, aset lingkungan, aset manusia, aset sosial, aset politik, itu semuanya adalah kekuatan kita. Mulai sekarang, mari kita menengok apa yang kita punya, kelebihan apa yang kita punya, kekuatan apa yang ada di dalam komunitas kita. Itu yang akan nantinya bisa mewujudkan visi atau bisa mewujudkan prakarsa perubahan. Sehingga SD Negeri 1 Milang ini insya Allah kedepannya menjadi semakin baik, semakin maju, semakin menjadi rekomendasi kepercayaan masyarakat Milang. Jangan kita toleh. Sekolah sebelah punya program ini, jurusan surga. Nah, kenapa kita enggak punya program itu juga? Wong kita juga punya aset, ya kan? Di sini ada Mbak Dwi Utari, ada guru dari PAI yang bisa memberikan program yang sama, yang bahkan lebih. Nah, itu aset kita. Tidak usah kita melakukan kampanye negatif, tetapi kampanyelah dengan kekuatan kita yang insya Allah itu kalau kita kolaborasi kita adalah solid, insya Allah terwujud. Mbak Dwi kan sudah pensiun, kalau di dalam guru penggerak itu punya salah satu nilai guru penggerak adalah kolaboratif dan reflektif. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah program kita bagaimana? Kita bercermin, reflektif. Udah jalan belum? Kenapa belum? Berarti ada kekuatan yang belum kita optimalkan. Jangan mencari, ada biar konsekuensinya loh. Tidak seperti itu ya. Tetapi kekuatan kita yang ini loh, kemarin kalau nggak diajak kenapa? Kan ada perangkat desa yang bisa kita libatkan. Kan ada guru TK. Guru TK itu termasuk juga adalah aset sosial. Karena apa? Siswa kita kan dari guru TK. Maka semua
dalam 7 aset komunitas itu harus selalu kita jaga link sinerginya. Kalau ada salah satu yang lepas, berarti komunitas sekolah kita akan tidak jalan. Nah, demikian ada sebuah bahasa perubahan dan kita akan mengoptimalkan segala kekuatan yang ada pada komunitas. Itulah yang disebut inquiry apresiasi. IA, inquiry apresiasi. Berbasis kekuatan aset komunitas. Dan harapan saya setelah diskusi dari visi sekolah ini, kedepannya apa yang telah dilakukan Bu Dwi Utari bisa menjadi titik balik untuk mewarnai pengembangan program yang berdampak pada murid dengan terwujudnya visi sekolah yang tadi apa? Terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi serta berbudaya sehat. Gitu nggih? Sedikit tambahan dari saya dan semoga nanti bisa memberikan kebermanfaatan, bisa memberikan keberkahan sehingga SD Negeri 1 Gelang bisa semakin baik, one step ahead, selangkah lebih maju, menjadi SD rekomendasi satu-satunya kepercayaan masyarakat Gelang dan sekitarnya. Demikian sedikit closing dari saya, dan saya tutup pakai Carmilla ya, karena saya nggak persiapan Carmilla saya yang kemarin aja deh. Air pria perahu melaju. Semua guru SD Negeri 1 Gelang bergerak, maka pendidikan Indonesia semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.